Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk dalam ibadah online dengan kami dari Gereja Allah Baik Jemaat Daat. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh melatih ibadah kami dengan duduk diam belajar mendengar seperti Maria. Mendengar apa yang menjadi isi hatimu Tuhan, mendengar firman-Mu. Bukan hanya untuk kami bisa mengerti, tapi supaya firman itu boleh dimeteraikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi, berkati setiap daripada kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang Kau pakai untuk memberitakan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan ambil satu topik yang sangat menarik saudaraku. Karena apa? Karena sangat berkaitan dengan kehidupan kita hari-hari ini, yaitu topik mengenai perubahan budi atau metanoia atau pertobatan. Ya, memang kalau bicara pertobatan sebetulnya kita akan singkapkan ya, bahwa ada dua macam pertobatan. Satu, kita bicara pertobatan di mana kita harus mengubah kepercayaan kita dengan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi di sisi lain, pertobatan kalau kita ambil dari bahasa Yunani yang berarti metanoia. Metanoia itu noia dari kata bendanya nous atau pikiran. Meta itu transformasi, perubahan pikiran. Jadi sesuatu yang kita harus ubah, yaitu pikiran kita, itu yang dinamakan sebagai pertobatan. Kenapa penting sekali untuk kita mengerti pertobatan itu harus bagaimana? Karena sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Hari ini bulan Juni 2022, 4 tahun yang lalu 2018 saya sempat membicarakan mengenai perubahan zaman ya, di mana zaman berubah dari industri 3.0 mau masuk ke industri 4.0. Pada waktu itu belum pandemi saudaraku. Tetapi kita sudah tahu bahwa begitu pentingnya gadget ya. Kita bicara handphone ataupun kita lihat mengenai penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga perdagangan pun kita tahu dari luar negeri sangat terkenal bahwa Alibaba itu sebuah perdagangan yang online yang melibatkan gadget, melibatkan perangkat-perangkat software maupun hardware daripada komputer yang menjadi sedemikian besarnya dan mengubah kehidupan dari banyak orang, saudara. Itu sempat saya sebutkan. Saya pada waktu itu hanya mengingatkan bahwa perubahan zaman ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan kita harus mengantisipasi. Karena kalau kita tidak mengantisipasi, maka kita akan ketinggalan. Bukan hanya ketinggalan saudaraku, beberapa poin industri itu membuat kita akan mengalami kematian. Contoh yang saya bawa pada waktu itu adalah simple, mungkin kita semua ingat berapa yang usia 40 tahun ya, 50 tahun, 30 tahunan ke atas itu mungkin masih ingat. Zaman dulu itu ada yang namanya stensil saudaraku. Jadi stensil itu menduplikasi ulang ya dalam jumlah banyak. Sebuah mungkin kayak catatan, kalau kita bicara untuk persekutuan doa mungkin lagu-lagu ya, kita stensil supaya bisa menjadi banyak. Nah, usaha stensil itu adalah usaha yang hari ini tidak bisa jalan saudara. Karena apa? Karena sudah ketinggalan zaman. Zamannya sudah berubah, sehingga kita tidak memerlukan stensil lagi. Hari ini mungkin dengan multimedia kita jemaat tidak usah membawa stensil untuk bisa ikut menyanyi atau menyembah Tuhan di dalam gereja ataupun dalam satu ibadah. Nah, ini gambaran dari sesuatu yang kalau kita tidak mau merubah pikiran kita untuk mengikuti zaman, kita akan ketinggalan. Bahkan yang parah, kita akan mengalami kematian. Kematian bicara tanda petik mungkin bukan secara fisik, tapi kita bisa mati secara kehidupan. Di mana kita tahu hari-hari ini pandemi ini mengubah sebagian banyak cara kita untuk hidup ya. Sehingga membuat banyak orang
kalau tidak mau menyesuaikan itu mengalami satu, yaitu dikatakan kematian dalam kehidupan. Mungkin pekerjaannya menjadi sulit, pekerjaannya menjadi rugi, bahkan sampai tutup, saudara. Ya, contoh paling gampang perubahan zaman adalah ketika jalan tol seluruh Jawa, terutama khususnya Jawa Timur, itu sudah tembus ya, dari ujung Jawa Timur misalnya dari Surabaya ke arah barat itu sampai ke Jawa Tengah itu ada jalan tolnya, saudara. Otomatis karena perbedaan UMR, ya UMR itu upah minimum regional ya, upah minimum setempat, misalnya di Nganjuk itu lebih murah daripada di Surabaya. Nah, dengan adanya tol, maka perjalanan dari Surabaya ke Nganjuk itu sangat cepat sekali. Ke Madiun cepat, ke Jombang menjadi cepat sekali ya. Sehingga apa? Sehingga ketika perbedaan upah minimum itu sedemikian besar, itu sangat mempengaruhi cost of production dari pabrik. Sehingga banyak pabrik yang di Surabaya itu mereka tutup. Karena apa? Karena mereka tidak bisa kompetitif, tidak bisa bersaing dengan mahalnya UMR atau upah minimum, sehingga mereka merelokasi pabrik mereka ke tempat-tempat yang upahnya lebih murah. Nah, itu namanya perubahan zaman. Dan kita kalau tidak mengantisipasi, pengusaha tidak mengantisipasi itu, bergerak dalam bidang industri, mereka akan mengalami kerugian. Mungkin awalnya rugi, tapi lama-lamanya mereka akan tutup, saudaraku, atau mengalami kematian. Jadi perubahan pikiran atau pertobatan itu sangat penting. Kita lihat di Matius 3:1-2 dikatakan, itu bicara mengenai Yohanes Pembaptis ya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, dikatakan bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Apa yang dinamakan kerajaan sorga? Apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga? Jadi kalau dulu sebelum kelahiran Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus, bahkan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, orang kalau mau ibadah, cari Tuhan, mereka datang ke bait Allah. Mereka berusaha mematuhi hukum Taurat. Mereka menjadi pelaku-pelaku dari hukum Taurat, tidak berani melanggar. Tetapi ketika kerajaan surga itu sudah hadir melalui kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, maka setiap orang yang mau beribadah kepada Tuhan itu cukup dengan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena dirinya adalah menjadi bait Allah dan dia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan muka tatap muka dimanapun ketika dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Atau kita katakan kalau bait Allah itu sebagai imam besar membawa korban persembahan ketemu dengan Bapa untuk memintakan ampun. Tetapi hari ini dengan kematian Yesus Kristus dan iman kita, kebangkitannya setelah hari ketiga, maka kita sanggup untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan itu adalah satu pemikiran yang harus kita mengerti, saudara. Jadi kalau kita bisa mengerti itu yang dinamakan dengan pertobatan atau metanoia, perubahan cara berpikir kita. Secara spiritual, kita kalau hanya melakukan hukum Taurat, kita tidak akan mengalami keselamatan. Karena keselamatan itu hanya iman kepada Yesus Kristus sebagai kasih karunia Tuhan kepada saudara dan saya yang beriman kepadanya. Bukan karena perbuatan kita dengan melakukan hukum Taurat, tapi karena perbuatan Tuhan di atas kayu salib dan iman kita sebagai respon dari apa yang telah Tuhan perbuat, maka kita akan beroleh keselamatan. Karena apa, saudaraku? Cara berpikir kita itu sangat penting. Ketika kita mempunyai pemikiran atau kepercayaan yang salah, maka kita akan merespon segala sesuatu dengan salah. Otomatis respon yang salah menghasilkan tindakan atau action yang juga menjadi salah, saudaraku. Saudara mungkin masih ingat ketika bangsa Israel dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Tuhan menjanjikan sebuah tanah perjanjian yang luar biasa, hijau, royo-royo, panen luar biasa, tanah yang akan menjadi tempat di mana bangsa Israel akan mengalami satu kejayaan. Dan ketika mereka berjalan, mereka pada akhirnya tinggal di gurun Paran, dan Musa mengutus 12 orang dari setiap suku satu orang untuk melakukan pengintaian terhadap tanah perjanjian atau tanah Kanaan.
maka diutuslah 12 orang, saudara. Dan 12 orang itu melakukan pengintaian di tanah perjanjian selama 40 hari. Ketika mereka kembali, mereka membawa hasil panen yang luar biasa, membawa buah dan semua yang dihasilkan dari negeri tanah perjanjian itu. Dan mereka berkata, memang negerinya luar biasa, sangat subur, dan kalau kita bisa tinggal di sana pasti sangat enak. Tetapi beberapa dari yang diutus, 10 orang tepatnya ya, daripada 12 orang diutus itu mengatakan bahwa bangsa yang di sana adalah bangsa yang besar, bangsa yang makan manusia, bangsa yang tidak gampang untuk dikalahkan. Jadi cara berpikirnya itu sesuatu yang sangat pesimis. Saudara tahu bahwa bangsa Israel pada waktu mereka di tanah Mesir, mereka adalah budak. Mereka diperbudak sekian lama oleh bangsa Mesir, sehingga cara berpikir budak kita mungkin semua mengerti bahwa budak itu tidak gampang percaya sama orang dan selalu berpikir yang pesimis. Tetapi ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah menunjukkan betapa luar biasa penyertaan perlindungan Tuhan kepada mereka. Ketika bangsa Mesir, Firaun mengejar mereka, bahkan Tuhan menyibakkan lautan sehingga mereka bisa berjalan di tengah-tengah lautan yang sudah kering karena Tuhan yang melakukan itu. Dan ketika bangsa Mesir mengejar mereka, Tuhan izinkan seluruh pasukan yang mengejar itu mati ditelan oleh laut. Dan itu tindakan yang sangat luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi ketika mereka tidak mau mengubah cara berpikir mereka tidak mau mengubah yang dikatakan metanoia, tidak mau mengalami satu transformasi. Saudara tahu transformasi itu bukan cuman, kita kalau tahu kata-kata yang dipakai dengan metanoia itulah metamorfosa ya. Saudara mungkin tahu dari ulat, kita melihat ulat itu berubah menjadi kepompong, dan dari kepompong dia menjadi kupu-kupu, saudara. Jadi bukan ulat yang warnanya jelek menjadi ulat yang warnanya baik, ataupun ulat itu diberikan satu hiasan yang baik, dikasih pita, dikasih baju yang baik menjadi ulat yang lebih baik. Enggak, saudara. Tapi dari ulat berubah total sampai menjadi kupu-kupu. Jadi tidak ada persamaan sama sekali. Itu adalah gambaran dari metanoia. Jadi bukan hari ini A, besok A minus, enggak. Tetapi sesuatu yang sangat tidak sama. Itu adalah metanoia, gambaran dari transformasi dari pikiran kita. Sehingga ketika bangsa Israel itu tidak mau merubah cara berpikir mereka, 10 dari 12 utusan itu, mereka semua sangat pesimis. Sama seperti ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi 2 orang, Yosua dan Kaleb, mereka sudah mengalami transformasi dalam pemikiran mereka. Sehingga apa, saudara? Mereka optimis bahwa Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang melindungi mereka, membuat mereka percaya. Dan kepercayaan itu membuat mereka merespon semua dengan positif. Bahkan Kaleb mengatakan, Allah mereka sudah meninggalkan mereka, kita akan menghancurkan mereka dengan Allah kita. Itu yang dikatakan Kaleb. Dan Yosua meneguhkan bahwa kita akan mengambil alih semua tanah perjanjian seperti yang Tuhan telah janjikan kepada bangsa Israel. Dan saudara tahu, karena ketika bangsa Israel itu tidak mau mengubah paradigma mereka semua mengalami kematian di padang gurun. Hanya 2 orang yang Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian. Jadi kalau kita melihat itu, kita bisa ambil kesimpulan seperti ini. Kita harus mengalami satu metanoia, transformasi of mind, perubahan akal budi, supaya kita bisa mengantisipasi dan tetap mengalami kehidupan di dalam dunia zaman yang sedang berubah. Memang banyak orang mengatakan antikris, chip dipasang di dahi 666, itu semua adalah tanda daripada akhir zaman. Ya, Alkitab sudah menyatakan, dan kita tahu hari-hari ini bahwa dunia yang kita hadapi sudah berubah, saudara. Kalau dulu sebelum pandemi, mungkin saya hanya bisa berbicara mengenai kita akan masuk ke 4.0. Kalau kita tidak mau merubah cara hidup kita tidak mau mulai belajar untuk dagang online, mulai menggunakan gadget dalam kehidupan kita untuk mengantisipasi industri 4.0, maka kita akan ketinggalan. Tetapi pada waktu itu 2018 belum ada pandemi. Ketika masuk dalam pandemi, saudaraku, kita semua tahu apa yang terjadi. Terjadi lockdown, terjadi
suatu perubahan yang mau tidak mau semua harus ikut. Kalau tidak ikut mereka akan mati. Orang yang tidak mau ikut lockdown, yang keluar ketemu si A, ketemu si B di luar, mereka banyak yang tertular oleh COVID-19 dan mereka mengalami kematian secara jasmani. Tetapi oleh karena Tuhan izinkan kita mengalami satu lockdown, Tuhan izinkan kita mengalami satu pandemi COVID-19, maka banyak dari kita ketika kita berada di rumah, kita mulai belajar untuk menggunakan komputer, kita mulai belajar untuk menggunakan online, kita bahkan beli makanan pun online, kita dagang online, kita belanja pun semua online. Dan itu akhirnya membawa kita semua untuk lebih familiar, lebih gampang untuk menerima konsep industri 4.0. Dan itu adalah satu perubahan yang Tuhan buat dalam kehidupan manusia, sehingga kita semua di Indonesia yang waktu 2018 kita khawatir kita ketinggalan dengan luar negeri. Tetapi hari ini saudara, saya percaya saudara dan saya semua sudah mengalami yang dinamakan transformasi dari pikiran kita atau metanoia. Paling tidak kita sudah tahu dan bisa melihat bahwa kita sangat membutuhkan cara hidup industri 4.0 dan kita mulai belajar menggunakan gadget, mulai belajar untuk bisa masuk ke dalam dunia online. Pekerjaan pun yang dulu periklanan mungkin hari ini sudah ganti saudaraku. Mungkin dulu masuk di koran pakai spanduk, pakai flyer, hari ini sudah pakai medsos semuanya. Karena apa? Itu adalah industri 4.0. Bahkan lebih dari itu saudara. Kita akan masuk ke industri 5.0 di mana artificial intelligence atau robot itu akan menggantikan banyak dari fungsi manusia. Bahkan Bapak Menteri Erick Thohir juga mengatakan bahwa banyak sekali dari pekerjaan itu akan hilang. Karena apa? Karena ketika kita masuk ke dalam industri 4.0 bahkan lebih ke 5.0, maka banyak tugas manusia itu digantikan oleh artificial intelligence. Dan hal ini saudara, kita harus mengantisipasi. Kita harus merubah pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti saudaraku. Kita harus bertobat dari kehidupan kita yang lama. Kita harus mengubah pikiran kita. Seperti Rasul Paulus katakan di Roma 12 ayat 1-2. Dikatakan pertama yang awal, yang satu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pertama. Yang kedua nih yang poinnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Berubahlah di sini kata-katanya pakai metanoia, oleh pembaruan budimu. Transform of mind ya. Jadi pikiran kita harus dirubah total. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bukan cuma baik, bukan cuma berkenan, bahkan yang sempurna. Kita semua menyadari saudara, hari-hari ini setelah pandemi mulai mau selesai ya, bahkan dikatakan kita kalau dibandingkan luar negeri kita sangat baik karena terjadi kekebalan massa. Jadi semua masyarakat mengalami satu kekebalan di mana bisa tertular tapi mungkin dampaknya sedikit sekali ya, mungkin enggak ngefek lah istilahnya, sehingga kita merasakan sebentar lagi pandemi sudah akan selesai. Tetapi kita tidak tahu tiba-tiba terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, di mana perang ini menyebabkan harga minyak dunia menjadi naik luar biasa dan bahkan banyak bahan-bahan yang diproduksi oleh Ukraina dan Rusia seperti besi itu naik saudaraku. Emas naik, gandum naik, semua bahan makanan naik dan itu menyebabkan inflasi yang tinggi. Ya bahkan diprediksi oleh WHO, semua memprediksi ini akan terjadi satu inflasi di seluruh dunia. Bahkan banyak negara diprediksi akan mengalami kebangkrutan. World Bank mengatakan mungkin bisa paling tidak berapa belas negara bisa mengalami kebangkrutan. Ya, ini sesuatu yang di luar prediksi kita, di luar nalar kita. Kenapa? Kita harus baru saja selesai, hampir menyelesaikan masa pandemi COVID-19. Tiba-tiba masuk ke dalam satu masa resesi ekonomi yang membuat banyak dari bisnis-bisnis kita ini mengalami satu kebangkrutan. Banyak kehidupan kita ini mengalami satu perubahan yang luar biasa. Ya, bukan cuma bisnis, dalam kehidupan untuk cari makan ataupun banyak yang kerja di pabrik dipecat karena pabriknya pindah ke luar daerah, ataupun mungkin seperti Elon Musk mengatakan nantinya itu kalau mobil semua sudah self drive ya, itu sopir tidak diperlukan lagi.
bahkan transportasi pengiriman pun nantinya sudah tidak pakai orang lagi, semua pakai drone, diantar begitu saja sampai di depan rumah. Dan ini semua adalah sesuatu yang akan terjadi, saudara. Sesuatu yang membuat kita ini harus mau merubah cara berpikir kita, membuat kita dikatakan oleh Rasul Paulus harus mau bertobat. Kenapa? Karena kita tahu kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melewati ini semua, saudara. Karena apa? Karena kita semua bisa merasakan perang, bencana alam, itu semua sudah tanda-tandanya kelihatan, saudara. Tidak ada orang yang tahu, kata Tuhan. Hanya Bapa yang tahu. Tetapi tanda-tanda zaman itu kita bisa merasakan. Kelaparan, harga pakan naik. Semua menjadi satu tanda untuk kita ini bisa mengerti zaman. Untuk kita bisa mau untuk metanoia, merubah cara berpikir kita, pola berpikir kita. Ya, terutama dalam ibadah kita. Kita pada waktu pandemi, saudaraku, banyak, ya mungkin bukan banyak, semua gereja harus tutup, tidak boleh mengadakan ibadah umum secara onsite. Otomatis semua menggunakan online. Yang bisa menggunakan online, yang tidak bisa menggunakan online, mereka tidak bisa. Oleh karena itu banyak dari mereka berusaha untuk bisa tetap ikut online, saudaraku. Dan itu adalah satu perubahan pikiran yang membuat mereka bisa tetap beribadah. Tapi ketika sekarang semua sudah kembali, banyak yang menjadi onsite, ya masih banyak dari saudara-saudara kita yang belum kembali untuk beribadah secara onsite. Tetapi sebetulnya Tuhan mungkin bukan melihat onsite atau online-nya. Kalau dulu orang berlomba-lomba, gereja memberikan satu show, pertunjukan, membuat jemaat menjadi nyaman, gedung menjadi baik, sound system luar biasa, medsos, tayangan medianya menjadi sangat indah, sehingga mereka datang untuk bisa merasakan satu ibadah yang luar biasa. Tetapi hari ini melalui pandemi, Tuhan mengajarkan saudara dan saya bukan cuma untuk bisa datang ke gereja beribadah kepada Tuhan, tapi kita harus bisa, dikatakan di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Kalau terjemahan Message mengatakan bahwa pakailah kehidupan kita sehari-hari, kita makan, tidur, kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kita punya koneksi, punya kehidupan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan cuman seperti waktu Musa, waktu Tuhan marah kepada bangsa Israel dan mengatakan kepada Musa, baik, aku tidak mau menyertai engkau lagi, aku akan mengirim malaikatku untuk menjaga kamu, biar kamu jalan sendiri ke tanah perjanjian. Tapi Musa mengatakan ini, Tuhan, jangan suruh kami pergi kalau engkau sendiri tidak mau menyertai kami. Karena apa? Yang paling penting adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita itu bisa tahu kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Karena hanya itu satu-satunya jalan untuk kita bisa melewati zaman ini, saudaraku, dan tetap memiliki kehidupan yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Metanoia. Karena apa? Melalui pemikiran kita, maka kita akan mempunyai satu belief atau kepercayaan, yang mana kepercayaan itu membuat kita meresponi segala sesuatu yang terjadi di luaran seperti yang Tuhan mau. Dan oleh respon yang benar itu, maka kita akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang benar, yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna di hadapan Allah. Oleh karena itu saudaraku, bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, ubah pikiran kita, metanoia, pembaruan akal budi kita untuk kita bisa melewati zaman ini, masuk ke industri 5.0, ya, melewati 4.0, 5.0 secara dunia. Kita bisa tetap diberkati untuk menjadi berkat secara sorga. Dengan iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan memperoleh janji Tuhan, yaitu apa? Hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Mari kita tundukkan kepala, saudara.
Terima kasih Tuhan. Mengingatkan setiap daripada kami bahwa pertobatan itu harus selalu terjadi dalam kehidupan kita. Karena pertobatan berarti ubah cara berpikir kita, pola berpikir kita, transform, metanoia, menjadi seperti yang Engkau mau. Kalau dulu mungkin kita beribadah onsite, mencari gereja yang baik, yang luar biasa, yang enak didengar, yang nyaman. Tetapi hari ini Tuhan ingin bukan cuma itu saja, tapi Tuhan ingin supaya saudara dan saya, setiap daripada kita bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada waktu kita makan, pada waktu kita tidur, pada waktu kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tuhan adalah fokus utama kita, karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Karena dengan respon, dengan belief, dengan kepercayaan yang benar, melalui metanoia, melalui perubahan pikiran kita, maka kita akan memiliki respon yang benar, maka kita akan melakukan tindakan-tindakan yang benar. Masuk ke industri 5.0. Kami tetap percaya penyertaan, meskipun di luar boleh perang, tapi kami percaya Tuhan kami selalu menyertai kami, melewati semua badai kehidupan, dan tetap keluar menjadi lebih daripada orang-orang menang. Diberkati, hidup diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai dari sekarang Tuhan, sampai Engkau datang yang dua kalinya, kami semua yang percaya dalam nama Yesus Kristus, kami mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.